Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 8 September 2025. Hari ini Gereja Semesta merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria ini. Semoga semakin damai sejahteralah dunia kami dengan kurban Kristus, pangkal keselamatan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai 16. Lompat ke ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakan Rehabeam. Rehabeam memperanakan Abia. Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat. Yosafat memperanakan Yoram. Yoram memperanakan Usia. Usia memperanakan Yotam. Yotam memperanakan Ahaz. Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasye. Manasye memperanakan Amon. Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakan Shealtiel. Shealtiel memperanakan Serubabel. Serubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asyur. Asyur memperanakan Syadok. Syadok memperanakan Akhim. Akhim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar. Eleazar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya
dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, sekaligus teladan iman bagi kita semua. Pesta ini menandai sukacita atas lahirnya seorang perempuan sederhana dari Nazaret yang dipilih Allah untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Injil Matius yang kita dengar pada hari ini memaparkan silsilah Yesus Kristus dari Abraham hingga Maria yang menjadi wadah nyata karya keselamatan Allah. Kelahiran Bunda Maria menunjukkan bahwa Allah setia pada janjinya. Ia bekerja melalui sejarah, melalui manusia biasa untuk mewujudkan rencana keselamatan yang telah Ia rancang demi untuk keselamatan umatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar, kita membaca bagaimana penginjil Matius menegaskan bahwa Yesus lahir dalam garis keturunan yang panjang dengan segala dinamika manusiawi. Ada orang kudus, ada orang berdosa. Namun dari sisi silsilah itulah lahirlah Maria perempuan yang dipilih menjadi bunda Sang Mesias. Artinya, karya keselamatan Allah tidak bersih atau steril dari kelemahan manusia, tetapi justru terjadi melalui sejarah yang nyata. Maria adalah tanda kesetiaan Allah di tengah-tengah kelemahan manusia. Allah tetap menghadirkan harapan baru. Dalam Injil juga tadi dikatakan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, dan Maria menerima panggilan itu dengan penuh iman. Kelahirannya yang kita rayakan hari ini sebagai awal dari hidup yang dipersembahkan seluruhnya untuk Allah. Maria tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk misi Allah. Ia adalah pribadi yang terbuka, rendah hati, dan siap sedia. Kehadiran Maria menunjukkan bahwa keselamatan bukan ambisi manusia, tetapi buah dari ketaatan kepada kehendak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan lahirnya Maria, dunia memulai babak baru. Seorang perempuan sederhana disiapkan Allah untuk menjadi bait kudus bagi putranya. Maka pesta kelahiran Maria ini mengajak kita bersyukur, sebab melalui kelahiran Maria lahirlah harapan bagi dunia. Kita pun diundang untuk meneladan Maria, hidup sederhana, rendah hati, setia pada panggilan, dan berani berkata ya kepada rencana Allah. Dengan begitu, kita pun dapat menjadi tanda kasih Allah di tengah masyarakat. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Kelahiran Bunda Maria bukan sekedar peristiwa sejarah, tetapi tanda kasih Allah yang amat besar bagi umat manusia. Dalam dirinya Allah menyiapkan jalan bagi kedatangan Juru Selamat. Maka dengan merayakan kelahiran Bunda Maria, kita diajak untuk belajar dari Bunda Maria dalam hal setia, dalam hal-hal kecil, rendah hati menerima kehendak Allah, dan berani menjadi saluran kasih bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga dengan merayakan kelahiran Bunda Maria, kita pun diperbaharui dalam iman, semakin berani berkata ya kepada Allah, dan ikut ambil bagian dalam rencana keselamatan Allah yang dinyatakan kepada kita melalui tugas dan panggilan kita masing-masing. Semoga renungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati dan putra-putri Bunda Maria yang setia. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.